Sahabat Excellent, kita masih dalam acara The Magic of ICT yang kali ini membahas tentang konvergensi di bidang bisnis bersama Pak Suhanda Wijaya. Pak Suhanda, tentang pengalaman-pengalaman Bapak selama ini, apa yang Bapak bisa bagikan kepada sahabat Excellent khususnya dalam menghadapi konvergensi di bidang bisnis ini? Ada satu cerita yang menarik Pak Stiono, yang sempat saya dengar dibawakan oleh rekan-rekan kita dari Amerika, bahwa the magic of ICT is actually purely magic. Saya katakan gitu. Kenapa? Pernah dilakukan satu tadi kalau nggak salah di Arkansas ya, bahwa mereka membangun satu infrastruktur sampai ke pedalaman. Ya tadi ada aplikasi dan infrastruktur, sehingga orang-orang yang tadi hidup di desa, dia tidak perlu lagi harus jauh-jauh mengendarai kendaraan untuk ke rumah sakit. Ya, mereka cukup satu kali kunjungan, check up, dan hasilnya semua dikirimkan lewat IT infrastruktur. Sehingga apa yang terjadi dengan jika hal tersebut dilakukan? Efisiensi yang tinggi. Mereka tidak perlu lagi harus buang waktu berjam-jam mengendarai mobil atau motor. Energi, ya, tidak harus menggunakan banyak bensin, ya, sehingga safety earth juga. Ya, dan yang terjadi secara overall adalah efisiensi. Dan ini penting. Jika hal ini bisa diterapkan di Indonesia, tentunya akan terjadi efisiensi yang sangat tinggi sekali. Ya. Tidak hanya tadi dari sisi safety earth, efisiensi, namun keterbukaan informasi dan akses informasi ini sesuatu yang sangat luar biasa yang harus diberikan prioritas untuk ICT sebagai enabler. Ya, apalagi Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan terpisah oleh lautan ya. Betul sekali. Dari pengalaman Bapak selama ini, aplikasi apa yang bisa untuk membuat efisiensi lebih tinggi, khususnya diterapkan di dunia bisnis? Banyak sekali sebenarnya aplikasi yang bisa dipergunakan dalam bisnis. Sekarang sudah umum semua menggunakan e-commerce, ya. Nah, waktu saya menggunakan e-commerce, ini bisa menjadi marketing tools, ya, yang sifatnya juga borderless. Ya. Positif karena saya bisa menjangkau dimanapun, ya, sepanjang ada infrastruktur ICT di sana, sehingga market saya bisa lebih luas. Namun ada negatifnya tadi, menjadi borderless sifatnya. Artinya tingkat kompetisi sudah tidak lagi mengenal ya skala ruang ya, skala kota, ya, negara, semua kemana-mana terbuka. Yang terjadi adalah tadi harga ini menjadi sangat telanjang. Anda harus betul-betul bisa memberikan service yang baik, harga yang kompetitif, ya, sehingga bisa diterima dan berkembang bisnisnya di Indonesia. Ya, bicara tentang e-commerce sangat menarik karena selama ini banyak pengusaha-pengusaha yang selalu mengeluh harga properti sewanya tuh naik terus. Nah, kalau mereka bisa lari ke e-commerce, apakah hal ini akan menjadi solusi bagi teman-teman yang selalu mengalami masalah dengan sewa yang tinggi? Bisa iya dan bisa tidak, Pak Tiono. Jadi kalau kita melihat masyarakat Indonesia yang masih cukup tinggi dari sisi sentuhan, ya, fisik, bahwa saya kalau nggak nyentuh barang dia nggak puas. Iya, tidak melihat barang dia tidak puas. Walaupun saya sudah beli lewat e-commerce, kalau bisa saya lihat dulu barangnya, gitu kan. Jadi memang tingkat kepercayaan, karena mungkin tadi perangkat hukum untuk cyber sendiri memang belum betul-betul siap, ya, kuat untuk melindungi konsumen. Positif ya, jadi kalau memang bagi pelaku e-commerce, mereka tinggal bekerja sama dengan para perusahaan logistik, ya, courier company, tentunya untuk para konsumen sudah siap. Tapi bagi konsumen belum siap, mereka harus bisa menyiapkan namanya tadi showroom-showroom di daerah agar mereka tetap bisa melihat secara fisikal. Oke, bicara tentang konvergensi di bidang bisnis sendiri, pesan-pesan apa yang Pak Suhanda bisa berikan bagi sahabat Excellent yang menyaksikan acara ini? ICT sebagai enabler, jadi pergunakanlah ICT dalam membangun bisnis Anda. Banyak sekali para pengusaha yang masih melakukan bisnisnya secara tradisional. Anda bisa bayangkan, jadi kalau memang satu sistem
dibangun melalui ICT, apakah dari aplikasi, perangkat dan sebagainya, akan membuat bisnis Anda menjadi lebih mudah sebenarnya. Ya, dari sisi informasi penjualan, berapa yang terjual, barang apa yang memang banyak terjual, barang apa yang memang ya tidak cepat terjual, berapa profit yang Anda dapatkan. Nah, dari sana informasi akan menjadi sangat membantu bisnis Anda untuk berkembang lebih jauh. Karena informasi itu sangat penting sekali. Anda bayangkan, jadi kalau Anda buka usaha tanpa ada informasi tersebut, Anda seperti tadi menjalankan usaha secara tradisional tanpa ada informasi, sehingga Anda pun nggak tahu barang mana yang cepat, untungnya bagaimana dan sebagainya. Jadi pesan saya adalah pergunakan ICT di dalam apapun bidang usaha yang sedang Anda jalani. Ya, terima kasih atas tips-tipsnya Pak. Lalu harapan apa yang Pak Suhanda prediksikan kira-kira 1-2 tahun lagi di dalam konvergensi bisnis ini? Ada satu harapan besar yang menjadi harapan juga kawan-kawan di bidang ICT adalah semoga di dalam dunia pendidikan ICT juga bisa dipergunakan secara lebih cepat, ya, sehingga akan sangat berguna bagi para murid-murid yang belajar di sekolah. Tidak perlu harus membawa tas yang berat, yang seringkali tidak disadari Pak Setiono adalah mengubah struktur dari anatomi tubuh itu sendiri. Ya, karena apalagi mereka sekarang harus bawa notebook ya. Iya. Nah ini, jadi yang saya maksud tadi aplikasi edukasi adalah bahwa si guru juga harus siap, si murid saya rasa memang lebih siap mestinya, ya, karena memang sekarang sudah Y generation sudah sangat terbiasa dengan hal tersebut. Ya, tentunya e-learning juga sekarang sudah banyak dibahas, yang tentunya akan banyak membantu ya bagi siswa-siswa itu. Sedikit tambahan Pak Suyono kalau memang boleh tadi. Jadi mengenai tadi e-learning atau tadi di dunia edukasi, di dunia pendidikan, ada aplikasi pendidikan yang memang bisa dipergunakan. Jadi Anda bisa bayangkan kalau misalnya si murid datang dengan membawa tablet, ya, dia tinggal download aplikasi hari ini untuk pembelajaran yang diberikan oleh guru. Ya, si guru melakukan pembelajaran, si murid bisa konsentrasi, fokus kepada apa yang diajarkan. Tidak perlu lagi harus paralel mencatat. Karena menjadi dua arah, dan ini menyulitkan untuk pembelajaran. Terus aplikasi itu sendiri kalau dijalankan, dia bisa melakukan komunikasi antar teman, sehingga lebih terarah, ya, antara teman di kelas, antar teman di sekolah. Dan juga yang paling penting tadi, bahwa si murid bisa memberikan voting kepada guru yang baik, dan demikian juga murid yang punya kualitas yang baik, sehingga kalau misalnya saya bilang saya membutuhkan satu siswa yang baik, akan dalam hitungan detik saya bisa ketahui keluar. Itu. Baik, sahabat Excellent, sangat menarik pembicaraan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian sahabat Excellent semua. Saya Sutiono Gunadi dan rekan kami Suhanda Wijaya serta seluruh kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di The Magic of ICT berikutnya. Strive for Excellence.